Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Masya Allah, Masya Allah, Syekhuna. Nah, memberikan kepada kita kesehatan, kemudian keislaman, begitu juga dengan taufik untuk senantiasa belajar agama, ngaji, ya Mas Ibu. Ini murid paling senior ya. Nah, kalau lihat Mas Ebul itu sudah namanya itu sudah langsung sumringah. Insyaallah. Barakallahu. Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih membaca kitab yang sangat baik, yang sangat bermanfaat, yang ditulis oleh imam kita, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan judulnya itu apa? Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Nah, beliau menulis sebuah kitab ini dengan bab-bab yang sangat relevan, sangat tepat untuk kita dalam mencari solusi kehidupan di dunia, untuk kebahagiaan kita di dunia sebelum kita bahagia di akhirat. Beliau menulis beberapa bab-bab seperti itu, dan sekarang kita sudah sampai bab yang keempat, yaitu as-sidqu, yaitu jujur. Kita sampai ke hadis yang ke-55, dari hadis pertama sampai ke-55, atau hadis yang kedua dalam bab as-sidqu ini, jujur. Yaitu Syekh Utsaimin menjelaskan makna jujur kemarin adalah apa? Mutabaqatu al-khabar bil waqi', kesesuaian dalam kita mengkhabarkan sesuatu dengan realita, seperti itu. Barakallahu. Nah, sampai kita kepada hadis yang ke-55 ini, berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah SWT merahmatinya, an Abi Muhammad bin Hasan, dari Abu Muhammad, an Abi Muhammad Al-Hasan, dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, anaknya Ali, dan Ali anaknya Abu Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Al-Hasan dan bapaknya itu Ali. Anak keduanya adalah sahabat. Qala, dia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang ragu kepadamu, apa yang ragu bagimu, ila ma la yaribuka, terhadap atau menuju kepada perkara yang tidak ragu bagimu. Fa inna sidqa tuma'ninatun, sesungguhnya jujur itu adalah pangkal dari ketenangan. Wal kadhiba ribatun, dan dusta itu adalah asas atau pangkal dari gundah gulana. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kita jelaskan sebagaimana para ulama menjelaskannya.
An Abi Muhammad Al Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala, dari Abu Muhammad, namanya adalah Al Hasan, bapaknya adalah namanya siapa? Ali. Tentu tidak asing lagi bahwasanya dia adalah siapa? Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering kita dengar kata Hasan Hussein, gitu ya. Kembar atau enggak? Tidak kembar ya. Kakak adik, tapi enggak kembar. Siapa yang tua? Hasan atau Hussein? Hasan yang lebih tua. Nah, kita baca. Hasan itu adalah nasabnya ini, nama dan nasabnya Hasan ibni Ali. Hasan anaknya Ali. Karena Rasulullah SAW itu tidak punya anak laki, keturunan yang dari laki-laki. Karena putranya Ibrahim, tatkala masih kecil belum menikah, itu sudah meninggal. Jadi keturunannya hanya dari pihak perempuan, seperti itu. Jadi salah satunya dari Fatimah. Fatimah itu dinikahi dengan pamannya. Karena siapa? Ali itu siapa? Ibni Abi Thalib. Abu Thalib itu siapa? Adiknya Abdullah. Berarti pamannya Nabi. Berarti Ali dengan Nabi kita Muhammad SAW apa? Sepupuan. Ali dan Rasulullah Muhammad SAW itu sepupu. Rasulullah punya anak, punya putri, namanya Fatimah. Bayangin. Kalau di sini kayaknya aduh, rapatut gitu. Fatimah berarti manggil sama siapa? Ali berarti siapa? Om, paman, iya kan? Itu. Loh, kok paman nggak boleh nikah ponakannya? Boleh, karena paman ini bukan paman yang langsung, tapi sepupu. Sepupu itu sudah bukan mahram. Nah ini penting ini. Sepupu itu bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti boleh nikah. Kalau boleh nikah, berarti kita itu gak boleh melihat auratnya. Gak boleh melihat auratnya. Misalnya, saya punya sepupu perempuan, maka saya bukan mahramnya dia. Bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu artinya haram. Maksudnya haram. Nah ini haram untuk dinikahi. Jadi dia kalau bukan mahram berarti halal untuk dinikahi. Berarti kalau halal untuk dinikahi, ya tadi aurat nggak boleh terlihat, berpegangan tidak boleh, sampai pun yang baik misalnya bersalaman gitu. Dengan sepupu itu nggak boleh, apalagi dengan orang lain. Karena apa? Dia itu bukan mahram. Nah itu penting itu. Saudara bukan saudara tetap saudara, seperti itu. Tapi masalahnya adalah masalah mahram atau tidaknya. Mahram itu yang sering diartikan ke kita muhrim, gitu kan? Itu salah itu. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Orang yang berihram itu mungkin lagi umroh, mungkin lagi haji, seperti itu. Ini penting. Karena ini Rasulullah SAW dengan Ali itu adalah sepupu. Ali ini menikahi ini kan, jelas ini kan, menikahi siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Bintu Rasulullah, putrinya Rasulullah SAW. Berarti Fatimah itu adalah keponakannya Ali. Ali itu pamannya itu. Nah itu. Ini penting, mahram itu penting sekali. Jadi mahram adalah orang yang diharamkan bagi kita untuk kita nikah. Makanya boleh kita melihat auratnya. Siapa mahram kita? Itu orang tua kita ke atas. Berarti ibu kita, nenek kita, terus ke atas. Itu adalah mahram kita. Gak boleh kita menikahi. Anak kita ke bawah. Anak kita, cucu kita, buyut kita, terus ke bawah. Itu bukan mahram. Itu adalah mahram. Makanya boleh kita melihat auratnya yang sepadannya. Boleh kita bersentuhan kulit, misalnya bersalaman atau mencium
orang tua kita, mencium cucu kita, mencium anak kita, itu nggak masalah. Tapi dengan sepupu tidak. Saudara bapak atau saudara ibu, seperti itu mahram kita. Berarti bibi, om kita itu saudara kita, itu mahram kita. Seperti itu. Kalau tadi kan sepupu, Ali dengan Rasul SAW itu adalah sepupu. Kalau sepupu sudah bukan mahram. Maka kalau bukan mahram berarti halal, berarti boleh nikah. Makanya Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan sepupunya, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Nah, seperti itu. Barakallahu. Jadi itu ya. Jadi ini bukan hal yang tabu, bahkan ini dilakukan oleh para orang-orang saleh, menikahkan kerabat dekat, menyambung tali silaturahmi, gitu kan? Kemudian apa? Kalau saudara itu orang soleh, bisa menjaga kesolehan. Kalau saudara itu orang kaya, dunia neraka dia, kan seperti itu. Ya banyak manfaatnya seperti itu kan. Jadi daripada misalnya dengan sugih, nikah sama orang lain, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak nikah dengan saudara sendiri? Boleh, selama bukan mahram. Kan ublok-ublok tuh jadi apa begitu keturunan kita. Daripada tetap boleh, iya kan? Angel tetap boleh kesel, tetap babat, kan kesel. Tapi kalau apa? Kita tinggal coklat apa lah, jodoh apa jodohnya sudah apa? Enggak apa. Seperti itu. Selama bukan mahram, mahram. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu tujuannya bukan itu kalau ini. Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan dinar wala dirham. Rasulullah wafat tidak meninggalkan harta, karena hartanya langsung masuk ke mana? Baitul Mal. Ini tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan membuat dinasti. Kok bikin dinasti jadi senyum? Karena Rasulullah nggak bikin dinasti. Karena Rasulullah tidak meninggalkan apa? Harta, tidak meninggalkan kekuasaan, tidak meninggalkan kerajaan, tidak. Kenabian juga enggak, karena sudah terputus. Karena pengen apa? Menjalin kekerabatan, kemudian adalah menjaga kesolihan keturunan. Seperti itu. Nah, jadi itu Hasan itu adalah anaknya Ali. Dari ibunya adalah siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha, dan beliau berarti cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tanggal 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Seperti itu. Nah, jadi beliau pada lahirnya itu sudah Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Seperti itu. Nah, yang memberikan nama Al Hasan ini adalah Rasulullah SAW langsung. Jadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, tatkala Hasan lahir, samaituhu harban. Tatkala Hasan lahir itu saya, yaitu bapaknya itu Ali tadi, memberikan namanya dengan harban, harf, seperti itu. Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah SAW itu datang. Aruni ibni, di mana anakku? Jadi cucu itu ya anak, seperti itu. Karena dia adalah tadi al-ibn wa in nazala, anak turun ke bawah itu tetap anak, cuma istilah saja, yaitu cucu. Hakikatnya ya anak, seperti itu. Nah, mana anakku? Kemudian setelah didatangkan, masa maitumu, kamu kasih nama siapa nih? Itu caranya, seperti itu. Qala qultu harban. Kemudian Ali berkata, harab, seperti itu. Bal huwa Hasan. Enggak, bahkan namanya adalah Hasan. Masya Allah. Jadi ini yang memberi nama Al Hasan ini adalah Rasulullah SAW langsung. Dan namanya lebih bagus ini. Harab itu artinya apa? Perang. Gitu kan? Ini Hasan, itu artinya apa? Indah. Ya kan? Seperti itu. Baru kalau kemudian memberikan nama itu yang bagus,
dari segi makna terutama, terus dari segi misalnya lafaz dia yang bagus. Nun sewu nih kalau ada yang sama nggak berniat ya misalnya anaknya sama jenenge runtah kayak kepriye gitu ya gawe jenenge sing mboten patut gitu anaknya Pak ribut nun sewu nih saya enggak lagi ini cuma mencontohkan kalau yang ada ganti aja itu sebaiknya diganti seperti itu. Iya, bikin nama yang bagus lah. Misalnya dari Muhammad, ya kan? Hasan, Hussein, bagus itu kan artinya. Jangan nggak mesti harus ke Arab-Araban. Kalau mau ke Arab-Araban ya nggak apa-apa, tapi yang ngerti artinya lah. Namanya siapa? Bakor. Misalnya seperti jenenge pengen ke Arab-Araban, namanya apa? Bakor. Namanya siapa? Rojim. Apa arti rojim? Yang telah, nah, gitu kan, seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Ya, kalau lah kita mau kasih nama Arab, ya yang tahu makna, ya tanya gitu. Kalau enggak ya, kalau nggak belajar ya tanya gitu. Lagi seneng gitu, ya, hijrah gitu, pindah tuh, lagi seneng, ya tobat gitu bisa. Anaknya pengen duit jenis sing Arab-Arab. Siapa jenenge? Rojim. Pikir rojim. Ya, ada nih ranjem. Rojim bela, ranjem kan Jawa banget, Banyumas banget gitu kan. Maka dikasih nama apa? Rojim misalnya di Warkol. Itu nggak boleh seperti itu. Kasih nama yang bagus, baik dari segi makna ataupun segi lafaz. Rasulullah SAW itu seperti itu. Memberi nama cucunya dengan nama coba Hasan. Dari segi lafaz saja bagus, ya kan? Dari segi makna juga bagus. Nah, dan beliau diberi nama kunyah oleh ibunya yaitu Fatimah dengan kunyah yaitu Abu Muhammad. Abu itu bapaknya Muhammad. Nah, dan beliau yaitu Al Hasan ini radhiyallahu ta'ala kata Anas radhiyallahu ta'ala itu lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al Hasan ibn Ali. Tidak ada orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Hasan ibn Ali. Jadi beliau itu orang yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip sekali seperti itu. Nah, kemudian Zaujatul Hasan ibn Ali. Nih. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Hadal Hasan ibn Ali katsirat tazawwuj." Hasan itu adalah orang yang sangat punya banyak istri. Seperti itu. Wa kana la yufariqu arba'u zaujat, dan selalu ada 4. Bahkan sampai bapaknya ini yaitu siapa? Ali itu. Dia berkata kepada ahli Kufah. Kufah itu Iran. Daerah Iran sekarang, sekitaran seperti itu. Sampai Ali bapaknya sendiri itu bilang, la tazawwajul Hasan ibn Ali. Jangan kalian itu menikahkan putri-putri kalian dengan Hasan bin Ali. Itu sampai bapaknya sendiri loh melarang siapa? Masyarakat untuk jangan nikahkan dengan siapa? Hasan. Itu bapaknya sendiri yang bilang. Seperti itu. Kemudian masyarakatnya bilang apa? Kenapa nggak boleh? Karena tadi fa'innahu mitlaq, karena Hasan itu senang mentalak. Seperti itu. Tapi masyarakatnya fayaqulun, wallahi demi Allah ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, karena Ali itu khalifah waktu itu. Ya kan? Law khatiba ilaina kulla yaumin la zawwajna. Kalau seandainya Hasan tadi tiap hari itu yaitu mengkhitbah, melamar putri-putri kami, tentu akan kami nikahkan. Seperti itu. Makanya beliau itu nikahnya banyak sekali. Tapi tadi yaitu apa? Kadang dicerai. Tetap menjaga 4. Anu jangan pikiran buruk ya. Ini sahabat tuh. Gak mungkin ada niat buruk itu, gak mungkin. Jangan punya pikiran buruk, gak boleh kepada sahabat itu punya pikiran buruk. Kenapa? Karena ini sebagaimana diceritakan oleh orang-orang yang apa? Menikahkan putri-putri dengan Hasan. Kenapa? Karena
beliau itu kepengen agar apa? Keturunan Rasulullah SAW itu banyak. Itu. Jadi salah satu tujuannya itu. Bukan. Pokoknya kalau kepada sahabat itu nggak boleh kita punya pikiran kotor. Nggak boleh punya suudzon kepada sahabat. Nggak boleh. Adab kita seorang yang beriman tidak boleh sedikit pun punya pikiran kotor terhadap sahabat. Walaupun kelihatannya itu, tapi pasti di baliknya ada hikmah. Seperti itu. Jadi itu alasan kenapa Hasan itu nikah, kata orang-orang Kufah tadi kan biar keturunan dari Rasulullah SAW itu banyak. Jadi nikah poligami atau istilahnya poligami itu adalah hal yang betul-betul sunnah. Masya Allah. Dan itu ada hikmahnya, dan pasti ada hikmahnya karena yang mengizinkan syarat itu adalah Allah SWT yang Maha Tahu. Karena secara kauniyah Allah itu menciptakan wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang itu poligami dicercah habis-habisan, tapi yang namanya zina, naudzubillah, itu diizinkan. Gak cuma zina sekarang, bahkan naudzubillah, itu apa? Sesama jenis. Ada gay, ada lesbi dan yang lainnya, bahkan di sebagian negara barat, naudzubillah, itu dilindungi, dilegalkan. Naudzubillah. Bahkan poligami dicerca. Tapi anehnya apa? Gay atau lesbi, subhanallah, dilegalkan. Coba utak jenis apa itu yang sangat buruk seperti itu. Padahal dari segi kesehatan, dari segi agama, dari segi moral, dari segi norma apapun itu adalah rusak. Itu adalah terlarang. Ini. Makanya barakallahu. Coba di sini siapa yang hasilnya 2? Gak ada coba. 3. Kok pada mesem tercut itu loh. Pak siapa ini? Dengan namanya ada Pak Widayat. Pak Widayat. Aduh, guyu. Kepriwe gitu. Ini sunatullah kauniyah. Ketetapan Allah yang pasti terjadi bahwasanya jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan Allah mengizinkan, Allah kan paling tahu, Allah yang menciptakan kan. Otomatis Allah yang mengatur. Otomatis aturan Allah yang paling apa? Aslah, paling lebih bermanfaat. Ya sama saya juga senyumnya kecut. Tapi setidaknya jangan pernah kita menganggap bahwa syariat nikah poligami itu tidak pasti baik. Dan dahulu nenek moyang kita, kakek kita itu biasa nikah 1, 2, 3 itu sudah hal biasa, hal sudah lumrah. Sekarang itu subhanallah, seolah-olah poligami itu adalah aib itu. Na'udzubillah. Itu syariat Allah yang mulia, solusi. Karena pasti yang namanya manusia itu butuh pasangan, pasti sudah. Kalau nggak dihalalkan, pasti dia akan mencari yang haram. Karena kehidupan itu kalau nggak halal yang haram sudah. Iya kan? Coba aja, siapa yang nggak punya pasangan coba? Masalahnya pasangannya ini sudah, kalau seandainya satu-satu, ada yang sisa. Maka yang sisa itu adalah digunakan untuk apa? Laki-laki untuk memiliki 2, 3 atau 4. Kalau 3, maka naudzubillah. Terjadi apa yang terjadi sekarang di negara Eropa, di negara Eropa, Amerika dan yang lainnya. Itu apa? Laki-laki nikah sama laki-laki. Itu ada orang Indonesia yang tinggal di Jerman itu. Naudzubillah itu. Dan itu subhanallah, naudzubillah, itu betul-betul pede sekali sampai bikin akun seperti itu. Digembar-gemborkan, naudzubillah. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillah. Ya boleh. Ya kalau kita nggak mampu untuk bunga 3 atau 4, jangan sampai kita naudzubillah untuk cari pasangan yang sejenis, naudzubillah. Seperti itu. Nah, jadi itu memang siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ini memang beliau itu
memiliki banyak apa? Istri. Seperti itu. Dan beliau wafat, sebagian mengatakan tahun 50 Hijriah, sebagian mengatakan tahun 49 Hijriah, yaitu di Madinah. Tetap beliau lahir di Madinah dan wafat di Madinah dan dimakamkan di kuburan di Madinah, yaitu di Baqi. Nah, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini pentingnya kita mengajarkan anak usia kecil dengan hal-hal yang baik. Hafalkan dengan hafalan-hafalan yang mulia, kalimat-kalimat yang baik. Sebaik-baik kalimat adalah apa? Kalamullah, yaitu Al-Quran. Setelahnya adalah apa? Hadis Nabi SAW. Maka apa? Waktu kecil itu tanamkan pada anak-anak kita apa? Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan, yaitu firman-Nya Allah SWT. Ajarkan mereka Al-Quran, hafalkan mereka Al-Quran, walaupun belum paham. Gak masalah, karena anak kecil memang mungkin belum paham, tapi nanti gede pasti dia akan paham. Makanya di sini Hasan sampai mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu. Memang anak kecil itu daya hafalnya luar biasa. Walaupun secara pemahaman belum tumbuh berkembang secara sempurna, tapi nanti seiring berkembang akal dia sudah punya apa? Hafalan berupa apa? Al-Quran, hafalan berupa apa? Hadis Nabi SAW. Itu adalah petunjuk yang paling baik. Pasti suatu saat akan membawa kepada dia kepada apa? Keberkahan hidup. Seperti ini. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Coba apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalimatnya ringkas. Ada 3 poin di sini. Yang itu merupakan petunjuk hidup yang sangat baik, yang sangat baik. Nah, ada 3 kalimat yang kalimat itu sangat mudah dihafal, namun maknanya luar biasa. Yang pertama, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa saja yang ragu bagimu menuju kepada sesuatu yang tidak ragu bagimu. Jadi kita itu kalau ragu dalam sesuatu, tinggalkan itu. Tapi apa? Tidak tuju kepada hal yang tidak ragu. Misal kita sholat, namanya manusia ya. Sumiyal insanan yang nisyani. Dikatakan manusia itu manusia karena dia sering lupa. Misalnya kita sholat, pas waktu sholat qadarullah kita, ini rakaat ketiga atau 4? Rakaat ketiga atau 4? Ragu deh, iya kan? Maka apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sekarang antara 3 dan 4, mana yang yakin berarti? 3. Berarti tinggalkan yang 4. Karena kalau kita melakukan yang 4, kita itu masih ragu. Jangan-jangan 3-nya rakaat ketiga tadi belum, iya kan? Sekarang kita sholat, kita ragu, ini di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka ambil yang yakin, yaitu rakaat ketiga. Jangan kita ambil rakaat keempat. Kenapa? Karena yang 3 adalah ragu. Seperti itu. Ki halal apa haram ya? Tinggalkan, jangan kita ambil. Seperti itu. Gak boleh kita dalam kebimbangan, dalam teragu. Ini sering juga nih, sering. Jangan sudah wudhu loh, yakin sudah wudhu tadi. Waktu mau ke masjid, jangan wudhu dulu. Kemudian sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian apa? Kadang dia kan waktu sholat kita, batal apa ya? Aku sih sudah burung ya. Kan seperti itu kan? Aku batal mana burung ya? Kadang seperti itu kan? Tadi yang kita yakin waktu kita keluar dari rumah menuju ke masjid sudah wudhu belum?
Kalau sudah dak mayaribuka, tinggalkan yang membuat kamu ragu. Makanya ini kaidah yang sangat penting. Dalam ilmu usul fikih dikatakan al-kaidah yang gitu, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak akan pernah hilang dengan keraguan. Tidak boleh kalah dengan keraguan. Seperti itu. Kita yakin sudah wudu, maka tatkala kita ragu ini batal atau tidak, maka yang kuat adalah apa? Yakin. Yang yakin apa? Sudah wudu. Berarti tetap sholat. Jangan membatalkan sholat. Nanti kalau kita mengikuti itu terus-terusan, kita akan dibayang-bayang keraguan oleh setan. Itu. Ya, mayari buka ila malayari. Tinggalkan yang ragu bagi kalian menuju kepada yang tidak ada keraguan. Seperti itu. Nah, ini kaidah pertama itu penting banget. Silakan, pokoknya. Makanya di sini orang Islam itu selalu diajarkan untuk selalu di atas apa? Keyakinan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu, masya Allah, anak kecil diajarkan untuk apa? Jangan ragu, gitu kan? Anak kecil itu kan banyakannya biasanya bimbang, ya kan? Namanya anak kecil, kible ya Pak, itu kok ya, ini kan ragu, sering ragu. Rasulullah mengajarkan yang paling pertama, yang paling penting, yang paling urgent bagi orang adalah meninggalkan keraguan. Kemudian, fa'inna sidqa tuma'ninatun. Sungguh kejujuran itu adalah pangkal dari ketenangan. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum, jujur, pasti kita akan tenang. Pasti sudah. Karena coba jujur kan, apa pengertian jujur tadi? Kesesuaian. Mutabaqatu al-khabar bil waqi'. Kesesuaian dalam menyampaikan dengan realita, dengan kenyataan. Coba, kalau kita sesuai, coba sesuai apa yang kita tampakkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuatkan, apa yang kita lakukan. Coba, terus kita takutnya di mana? Maka akan selalu tenang. Iya kan? Coba apa yang ditakuti? Saya jujur ya Allah, saya Islam. Kalau Islam berarti sholat. Ya terus apa yang saya takuti? Tapi kalau kita sudah Islam gak sholat, pasti tidak akan tenang. Karena apa? Kita tahu ada kewajiban. Itu kewajiban apa? Sholat. Makanya dilanjutkan yang nasihat ketiga, wal kadiba ribatun. Dusta itu adalah pangkal dari gundah gulana, pangkal dari ketidaktenangan, pangkal dari kegelisahan. Pasti tidak akan pernah tenang orang yang dusta. Itu tidak akan pernah tenang. Coba aja, barakallahu fikum. Tatkala orang berdusta, pasti dia akan khawatir kalau dustanya apa? Diketahui. Iya kan? Coba, hidupnya selalu dalam bayang-bayang kapan orang akan tahu, iya kan? Coba bayangin, kalau satu kita berdusta, maka kita akan khawatir kapan orang tahu realita kenyataan dari apa yang kita sampaikan atau kita lakukan. Kalau dua, bayangin. Kalau tiga, bayangin. Apalagi kalau itu disimpan terus. Berarti selama hayat masih di kandung badan, kita selalu diawasi dengan apa? Dikhawatirkan dengan apa? Hal itu diketahui, realitanya diketahui oleh orang tak. Makanya bagaimana hidupnya akan tenang. Itu. Barakallahu fiik. Makanya iyyakum wal kadhiba. Hindari yang namanya apa? Dusta. Gak akan dusta itu memberikan ketenangan. Orang yang dicarikan ketenangan kan? Orang kaya itu nyari ketenangan loh. Sebagaimana orang miskin,
juga mencari ketenangan, karena puncak kebahagiaan adalah di ketenangan. Seperti itu. Kaya tapi nggak jujur, nggak akan tenang, hanya depresi. Berapa banyak orang-orang yang sudah sampai pada puncaknya, misalnya puncak ketenaran atau puncak kekayaan, dia malah bunuh diri. Banyak. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Sebagaimana berapa banyak ada orang yang diuji dengan kemiskinan atau sakit dan yang lain, tapi dia jujur, dia tenang hidupnya, dia biasa aja. Bahkan bisa jadi orang itu dalam segi sosial atau ekonomi mungkin biasa-biasa aja atau bahkan pas-pasan, tapi karena dia jujur, hidupnya tenang, uripnya ada. Tapi sebaliknya ada orang yang Masya Allah, rumahnya tingkat, mobilnya 4, istrinya 1. Ibu bukan tenang. Bayangkan aku nih ngomong istrinya 4, asli ibu beneran singguyu bapak-bapak ya. Tapi kalau istrinya 1, ibu ini alhamdulillah cocok ya Ustaz. Karena aku bukan kayak gitu, Bu. Tetap yang namanya syariat ya harus kita sampaikan gitu ya. Seperti barakallahu fiik. Tapi apa? Gelisah. Banyak itu. Kenapa? Karena dia tadi bisa jadi berdusta. Dusta itu kan tadi mengkabarkan sesuatu tidak sesuai dengan realitas. Sekalipun di mata manusia itu dia tidak berdusta. Contoh, misalnya kita sudah mengaku Islam, kita sudah mengaku sebagai seorang Muslim, tapi tidak melaksanakan syariat Islam, berarti kita dusta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Saya yakin tidak akan tenang. Kenapa? Karena hati kita selalu enggak membenarkan hal itu. Contoh, misal seorang dia berjudi atau dia minum khamr dengan uangnya sendiri, loh. Pasti hidupnya tetap gak akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu, hatinya tahu, dia telah berdusta kepada siapa? Allah. Walaupun judi dia gak pernah curang, seperti itu. Tapi dia apa? Telah berdusta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Islam gak boleh yang namanya apa? Judi. Gak boleh yang namanya apa? Minum khamr. Begitu juga gak boleh kesyirikan. Begitu juga gak boleh melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah dan seluruh kemaksiatan. Makanya tidak ada yang namanya kemaksiatan itu mendatangkan ketenangan. Tidak akan. Karena dia telah dusta. Pasti hatinya khawatir kapan Allah akan apa? Menghadapnya. Pasti itu khawatir terus. Karena tahu dia itu salah. Dia salah dalam mengkhabarkan dia sudah katanya Islam, tapi tidak mau melaksanakan syariat Islam. Barakallahu itu 3 ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW kepada cucunya untuk apa? Meninggalkan segala sesuatu yang meragukan pada dia, untuk beralih kepada hal yang sangat yakin, yang tidak ada keraguan. Makanya itu, jadi orang itu hidup jangan ragu-ragu. Istilahnya bras lah, sat. Orang bras orang sat, orang kadang maju seperti itu. Manggrang minggring, dagang, dagang kita tuh sakit batik sing usaha iki sakit. Arep ngaji, isin wis tua, masa ngaji. Malah karo apa? Bocah nom bisa pingi mani, mau nyong ketemu bodoh. Dan yang lainnya misalnya nggak boleh. Harus kita yakin dalam hidup itu. Masya Allah itu. Subhanallah.
Ngerilah kalau orang Islam itu balik kepada agama itu. Tidak ada, tidak akan mungkin orang Islam itu kalau balik kepada agamanya ini contohnya ini. Untuk selalu yakin itu. Tidak mungkin ada Islam itu akan tertinggal. Tidak mungkin. Makanya generasi Islam itu gak akan jaya kecuali dia kembali kepada agamanya. Gak mungkin. Coba kita sudah lihat itu. Lintas generasi, tidak ada generasi yang Islam itu mulia, kaum muslimin itu berjaya kecuali tatkala mereka betul-betul kembali kepada apa? Ajarannya. Ya, contohnya ini, kita diperintahkan untuk selalu dalam melakukan perbuatan yang tidak ada keraguan. Pelajaran berikutnya itu apa? Pangkal daripada ketenangan adalah apa? Jujur sudah. Orang gak jujur sudah, gak jujur sama Allah, gak jujur sama orang tua, gak jujur sama anak, gak jujur sama saudara, gak jujur sama siapa, sudah. Semakin banyak tidak jujur, semakin hidup kita tidak tenang. Makanya koreksi, kalau kita hidupnya itu apa? Mumet, ada masalah, yakin. Kenapa? Ada sesuatu yang kita tidak jujur, baik kepada orang tua kita, baik kepada suami kita, baik kepada istri kita, ataupun kepada anak kita, ataupun kepada siapapun. Pokoknya mesti ada yang mesti ada yang benar, mesti yakin. Mau bahagia, jujur, terbuka. Orang tidak akan jujur kecuali dia pasti benar. Dia tidak. Dan sebaliknya, orang akan dusta. Kenapa? Karena itu sebuah kesalahan. Makanya itu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kemarin kan, sungguh dusta itu akan selalu mengajak kepada apa? Dosa terus. Pasti sudah. Makanya jadi orang jujur lah. Pasti hidup kita apa? Tenang. Karena apa? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena sidq, kejujuran adalah pangkal dari ketenangan. Dan sebaliknya, al-kadhib itu adalah pangkal dari gundah gulana. Nah, gundah kegelisahan itu pasti sudah. Sekarang kita milih hidup tenang atau kita milih hidup gelisah, bingung. Kurangi dusta kita kepada siapapun, pasti semakin berkurang kedustaan kita, semakin hilang gundah gulana kita. Semakin kita jujur, semakin kita tenang. Dan itu sudah diajarkan oleh agama kita yang mulia 14 abad tahun yang silam. Nah, yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian dan seluruhnya kepada seluruh kaum muslimin. Kalau ada lagi, apakah istilah Habib itu dinamakan cucu Rasulullah, apa itu istilah mutaakhirin saja? Habib itu yang lagi dari masalah itu. Habib itu kan dari bahasa, dari kata habba. Habib itu adalah isim sifat musyabbah bismil fa'il yang bermakna maf'ul. Jadi kayak qatil bermakna maktul, habib bermakna mahbub. Habib itu ya dikatakan sebagai orang yang dicintai. Cuma istilah sekarang habib itu dikatakan min dzurriyyati Rasul. Maka istilah itu bukan istilah dulu, bukan seperti itu. Itu istilah sekarang aja. Nah, kalau nggak ada, kita coba dengan bacaan kedua majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.